Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah masih berikan kita iman. Sebab apa? Sebab salah satu tanda rezeki yang paling besar itu adalah ketika hati, diri, jiwa ini masih mau dibawa untuk duduk mengingat Allah. Pesan Nabi kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi, engkau duduk 1 jam di majelis ilmu, la tamassu qalaman, tidak memegang pena, wala taktubu harfan, tidak menulis, tidak memegang pena, tidak menulis, khairul laka, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Kenapa Ustaz? Karena ternyata hadirnya orang-orang di majelis ilmu menambah sedikit pengetahuan mereka, sehingga amal mereka semakin baik, sehingga ibadah mereka pun semakin bermakna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah hadirin Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, insyaallah mudah-mudahan salah satu tanda-tanda keimanan itu ada di dalam diri kita yang hadir pada sore hari ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin muliakan Allah SWT, pada sore hari ini karena waktu tidak panjang, saya mengambil satu hadis Nabi dalam kitab Nasaihul Ibad tentang ada 3 perisai orang beriman, ada 3 bentengnya orang beriman, Pak. Dan hadis ini juga bisa kita temui dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Kitab ini karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, salah satu kitab yang kita mudzakarahkan setiap hari Selasa dengan asatis di Pekanbaru. Pesan Nabi kepada Ubay bin Ka'ab, ada 3 perisai ini, dan kalian kalau pakai perisai ini insyaallah tidak akan takut hidupnya, akan selalu berani menghadapi kehidupan. Apa itu Ustaz? Kata Nabi, wa an Ka'bil akhbar. Kalau dalam kitab Fawaid redaksinya an Ubay radhiyallahu anhu. Kalau di dalam kitab Nasul Ibad an Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu, tetap sama. Al-husunu lil mu'minina salasun. Bentengnya orang beriman itu ada 3. Pertama, al-masjidu. Pertama apa? Masjid, Pak. Jadi ternyata lebih kurang 14 abad yang lalu Nabi sudah sampaikan, hei kalian orang-orang beriman, enggak usah takut, aku kasih kalian benteng. Jangan takut hidup ini, ada benteng. Pertama benteng itu masjid. Dalam redaksi hadis lain, al-masjidu buyutul muttaqin, bahwa ternyata masjid ini adalah rumahnya orang yang bertakwa. Jadi kalau hari ini agak bertentangan sedikit, Pak, ya, dengan adanya peraturan baru namanya PPKM, ya. Apa kepanjangannya, Pak? Ini nampaknya antara 2. Memang nggak peduli saya mungkin. Nggak peduli, ya. Karena bertentangan dengan hadis ini, Pak. Kata Nabi benteng itu 3, salah satunya masjid. Jadi benteng orang beriman itu, benteng kita hari ini masjid, Pak. Maka mari ramaikan masjid dengan catatan tetap menjalankan protokol kesehatan. Yuk mari kita cuci tangan. Silakan kita cuci tangan, silakan kita patuhi semua, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan sepikan masjid, Pak. Karena inilah cara orang-orang bagaimana masjid itu kosong. Ketika masjid kosong, yang tepuk tangan orang-orang yang tak senang dengan Islam. Tepuk tangan dia. Berhasil kami membuat masjid ini kosong. Jadi hadirin dimuliakan Allah,
Ini kami mujakarahkan kemarin dengan para asatis. Ternyata bab ini ada dalam bab fadilah membaca Al-Quran. Jadi ternyata salah satu yang menjadi benteng, kata Nabi, adalah masjid. Marilah ke masjid. Termasuk diantaranya, kata Nabi, kalau kalian ingin melihat seorang itu beriman, standar keimanan, tolak ukur keimanan, bapak ingin cari menantu, pak, lihat yang rajin ke masjid. Ustaz-ustaz kita yang ada di masjid Ad-Diya ini, yang rajin ke masjid, insya Allah bisa jadi menantu, pak. Yang belum punya menantu, tahu gitu, pak? Yang ingin cari menantu, lihatlah, tapi jangan karena memang ingin nikah dia rajin ke masjid. Ini salah nih. Ini ada orang-orang karena kata Ustaz kemarin harus rajin ke masjid. Jadi dia rajin ke masjid karena ingin mencari wajah, mencari muka dengan calon mertua. Ini salah. Fashhidu lahu bil iman. Kalau ada orang rajin ke masjid, saksikan dia itu orang beriman. Maka saya berhusnuzon kepada Allah, yang hadir sore hari ini semuanya beriman. Amin. Kenapa Ustaz? Berdasarkan hadis Nabi, orang yang ke masjid, saksikanlah, insya Allah mereka itu punya iman. Karena itulah senjata kita yang paling kuat, pak. Kalau iman sudah tak ada lagi, habis. Ya, harta habis kita masih bisa cari, tapi ketika iman rusak dan habis, itu agak sulit mencarinya. Nah, yang kedua, apa bentengnya Ustaz? Kata Nabi, yang kedua bentengnya zikrullah husnan, mengingat Allah, berzikir kepada Allah juga benteng. Maka ada banyak cara berzikir kepada Allah ini. Majelis taklim juga salah satu cara berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Apa Allah sampaikan dalam Al-Quran? Fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Ingatlah Allah, fadhkuru, jamak. Jadi ini salah satu dalil yang kami pakai untuk membantah orang-orang yang mengatakan tidak ada jika berjamaah. Fadhkuru, boleh buka nanti, itu surah Al-Imran kalau saya tidak salah, di juz 4. Fadhkuru, maka berzikirlah kalian. Redaksinya tidak satu orang, fadhkur, satu, tapi fadhkuru, berzikirlah kalian. Kata Allah, zikir semua. Qu'udan, ya, kiaman, berdiri. Kapan berzikir? Pada saat berdiri, pada sholat termasuk zikir. Sehingga ada ayat aqimus sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku, kata Allah. Kemudian kiaman wa qu'udan, duduk pun berzikir. Fadhkuru, berzikirlah kalian, duduk pun berzikir. Makanya habis sholat berzikir. Kalau kita buka buku Profesor Uwas 33 atau 34 masalah populer, di antara salah satu, ternyata orang yang berzikir berjamaah, malaikat datang menurunkan rahmat kepada orang-orang yang berzikir dalam keadaan bersama. Salah satu hikmah zikir berjamaah itu, Bapak hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak tahu mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang yang tak terbiasa mengucapkan astaghfirullah, dia bisa ikut di belakang, Pak. Astaghfirullahalazim. Dia bisa ikut di belakang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Tidak jadi masalah sebenarnya. Kalau mau zikir sendiri pun silahkan, mau zikir berjamaah silahkan. Ya. Yang jadi masalah itu adalah orang yang menyalahkan zikir bersama. Itu yang jadi masalah. Silahkan, monggo mau zikir bersama, boleh. Zikir sendiri pun silahkan, tidak ada masalah. Ya. Kalau orang yang zikir bersama dan zikir sendiri-sendiri berantem, yang ketawa itu yang nggak berzikir, dia tepuk tangan. Jadi hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah ternyata salah satu benteng orang beriman itu. Jadi andai saat ini kita berada di tengah-tengah kondisi, ya katakanlah kurang baik, maka ada benteng yang diajarkan Nabi kepada kita. Mari kita pegang benteng ini, salah satunya diantaranya bahwa masjid, mari terus ramaikan masjid. Ramaikan masjid, jangan lari dari masjid. Ada orang yang menyingkat PPKM itu apa tadi, kalau saya tidak salah, pelan-pelan ke masjid. Pelan-pelan ke masjid. Banyak yang mengartikan segala macam bentuk mereka buat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga,
benteng orang beriman itu apa kata Nabi? Qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi hadirin dimuliakan Allah SWT, tidak berat-berat untuk kita mengamalkan benteng ini. Perisai orang beriman itu ada 3, masjid, kemudian mengingat Allah, kemudian yang terakhir membaca Al-Quran. Kata Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Ibadah yang paling afdol yang bisa dilaksanakan umatku salah satunya membaca Al-Quran. Kita hari ini Bapak hadirin dimuliakan Allah SWT, kira-kira mana banyak buka handphone atau Al-Quran? Handphone. Mau makan, ya, mau sholat, kumpul keluarga, makan malam, mau tidur, bangun tidur, di WC, semua handphone. Andailah handphone itu bisa, andailah Quran itu bisa protes, Pak, dia akan protes. Dia cemburu. Kenapa cemburu? Sebab orang lebih banyak buka handphone daripada buka Quran. Hadirin dimuliakan Allah SWT, ada sebuah pesan yang dikatakan Dr. Isa Al-Ma'sarawi, salah satu ulama yang masih hidup hari ini di Mesir. Beliau menyampaikan, andailah orang bisa continue memahami membaca Al-Quran, maka dia katakan bahwa Al-Quran dan kesengsaraan hidup tidak akan pernah menyatu. Artinya orang yang selalu baca Quran hidupnya tidak akan pernah sengsara. Orang yang selalu baca Quran hidupnya tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah miskin. Kenapa? Allah sudah sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran itu obat, wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah, dan juga rahmat untuk orang beriman. Kita ini Pak, rahmat di muka bumi ini Allah turunkan ada 99. Cuma 1 yang kita rebutkan hari ini, rahmat Allah itu. 9 selebihnya lagi nanti di surga Allah berikan. Itu pun masih banyak orang tak mau mencari rahmat Allah. Maka diantaranya salah satunya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya, menghidupkan dirinya dengan Al-Quran, membawa Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Allah mereka akan terbentengi, dirinya akan terbentengi dari segala macam bentuk bahaya yang datang kepadanya. Hadirin dimuliakan Allah SWT, dalam hadis lain, bukan hadis, Hadratus Syekh Imam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri NU, menambahkan, kalau hadis tadi 3 benteng untuk orang beriman itu, pertama masjid, kedua mengingat Allah, berzikir, kemudian yang ketiga qiraatil Quran. Kalau Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tambahkan 1 lagi, Pak. Apa itu, Ustaz? La ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Kalau kita buka kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis karya Imam Nawawi, ternyata beliau menyampaikan orang yang mengamalkan la ilaha illallah, orang yang mengamalkan la ilaha illallah sebelum masuk rumah, ini amalan, nanti bisa diamalkan, Pak. Kitabnya jelas, nama kitabnya Tanqihul Qaul. Jadi ini bukan mengada-ada, kami mengutip kepada para alim ulama, bukan karena kehendak kami sendiri. Kalau kami sendiri masih banyak dosa, ya, ulama-ulama dulu tentu panutan kita. Kenapa? Karena pewaris Nabi itu adalah ulama, pewaris Nabi ulama. Apa beliau bilang? Orang yang mengamalkan sebelum masuk rumah membaca la ilaha illallah tunfiul faqru, insya Allah tidak akan pernah miskin. La ilaha illallah itu kalimat tauhid, kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah, yang hari ini masih banyak diperdebatkan tentang tauhid, ya, dari kelompok sebelah. Ini Tuhan katanya bertangan, Tuhan katanya punya mata. Ini orang sesat semua. Kalau mereka katakan Tuhan itu duduk, Tuhan bertangan, maka dia sama dengan kita. Lalu apa bedanya kita dengan Tuhan? Mereka katakan tetap Tuhan itu sama dengan kita. Kata Buya Ar-Raja Hashim, kalau ada yang mengatakan Tuhan sama dengan makhluk, maka itu ada zaigh dalam hatinya. Apa zaigh itu? Sesat. Jangan ikuti, Pak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Allah tidak sama dengan apapun. Ingat itu sampai mati. Cara meyakininya cukup kita yakini, kita amalkan, ya, yakini dengan perbuatan.
yakini dengan ucapan, pembenarkan dengan hati, laksanakan dengan perbuatan. Hadirin mulakan Allah SWT, salah satu itu. Kemudian ada juga hadis Nabi tentang la ilaha illallah ini yang diambil oleh Hadratus Syekh Mbah Hasim ini. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah, wa maddaha, kemudian dia lazimkan terus, dia banyakin terus, habis sholat dia zikir terus 100 kali, bahkan sampai 1000 kali, maka kata Nabi, Allah mengampuni dosanya arba'u alafim minal kabair, 4000 dosa besar insyaallah akan dihapuskan dengan apa? Zikir la ilaha illallah. Kalau kita buka syarahnya, ada yang bertanya, kalau kami tak punya dosa besar, mereka tanya. Nah, dijawab oleh Nabi, Allah akan ampuni dosa keluargamu, kemudian tetanggamu, dan tetangganya juga diampuni. Apa amalannya Ustaz? La ilaha illallah. Silahkan bisa diamalkan, dan ini sahih ya. Ini ada dalam kitab Tangkil Qaul al-Hasis, dan bukan karangan kita. Semua kita ambil dari para alim ulama. Jadi hadirin Allah SWT, itu juga bisa menjadi benteng kita, benteng untuk orang beriman. Salah satunya zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin Allah SWT, karena waktu yang singkat, mari kita simpulkan kajian singkat kita pada sore hari ini. Kita pegang, kalaulah benteng itu kalau benteng itu ada, maka benteng itu diberikan Nabi kepada kita ada 3. Salah satu yang pertama, mari kita ramaikan masjid. Sampai mati kita ramaikan masjid, Pak. Andai kita mati di masjid, insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi kalau matinya di warung domino, itu Allah alam bisawab ya. Kalau matinya di warung, atau matinya di mall, atau matinya di pasar, itu Allah alam, Pak. Tapi kalau matinya di masjid, pasti apa pikiran orang? Dia mati habis sholat, dia mati habis sholat, dan pikiran orang insya Allah matinya baik ya. Kemudian banyak zikir kepada Allah. Yang terakhir, jangan lupa membaca Al-Quran, minimal habis sholat baca. Buat jadwal setiap sholat 5 ayat kah atau 10 ayat kah ya. Kata Nabi dalam hadis lain, siapa yang tak baca Quran 10 ayat minimal sehari, bahwa minal ghafilin, dia termasuk orang yang lalai ya. Orang yang tidak baca ayat 10 ayat minimal dalam sehari itu, maka minal ghafilin, maka dia dicatat sebagai orang yang lalai. Minimal sholat kita baca ya, kalau sholat sendiri baca ya Al-Fatihah, An-Nas, Al-Kautsar, atau ayat pendek lainnya, minimal 10 ayat, supaya kita tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Kemudian amalkan juga zikir la ilaha illallah sebagai benteng kita, insya Allah ikhtiar kita kepada Allah SWT sebagai orang yang beriman. Hadirin mulakan Allah SWT, saya rasa ini saja yang bisa kita pegang, kita catat sebagai ilmu yang bisa dibawa pulang, bisa sampaikan kepada keluarga-keluarga kita. Mari kita amalkan. Kalau ada yang mengatakan, oh kita harus batasi gerakan ke masjid, itu adalah tentu ada campur-campur tangan orang-orang gila di sana. Kenapa Ustaz? Karena orang hanya setan dan orang-orang gila yang takut ke masjid, Pak. Hanya setan dan orang-orang gila yang tidak punya akal yang takut ke masjid. Innama ya'muru masajidallah, Allah sampaikan dalam surah Taubah. Termasuk diantara tanda orang-orang yang beriman itu, mereka mau memakmurkan masjid. Demikian, Allahumma fi ila qami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.